قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نشأته صلى الله عليه وسلم. Nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam dening panikah nerangake pertumbuhanah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dening panikah nerangake pertumbuhanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisalil mahmudati kasidqi wal amanati wal hilmi wal haya'i wat tawadhu'i hatta laqabuhu bil amin. Ishtahara sallallahu alaihi wasallam, terkenal pasera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ishtahara terkenal pasera Nabi sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi yantaranah kaumah Nabi. Baina qaumihi yantaranah kaumah Nabi bijami'il khisali kalaban sekabinah banyak-banyak perkara atau pekerti. Bijami'il khisali kalaban sekabinah banyak-banyak pakerti atau perkara al mahmudati seepoci. Kasidqi akadiyah bener atau jujur. Wal amanati ban amanah. Amanah percaja. Wal hilmi ban apa itu artinya hilmi itu? Wal hilmi wal hilmi ban lemah lembut. Wal haya'i ban todus. Wat tawadhu'i ban tawadhu andep asor. Hatta laqabuhu sampai ajulukin pasera qaumihi hudek Nabi bil amini kalaban al amin. Jadi Nabi Muhammad terkenal di antara kaumnya, kaum Quraisy. Nabi dikenal dengan pekerti-pekerti yang baik, akhlak-akhlak yang baik, seperti jujur. Nabi Muhammad selalu jujur, selalu benar. Kemudian Nabi Muhammad terkenal di antara kaumnya dikenal dengan orang yang amanah atau bisa dipercaya. Makanya banyak daripada orang-orang Quraisy yang menitipkan barang-barangnya kepada Nabi, karena Nabi beliau ini orang yang amanah. Kemudian Nabi juga terkenal sebagai hilmi. Hilmi itu lemah lembut. Kemudian Nabi juga terkenal di antara kaumnya dikenal dengan al-haya, pemalu. Pemalu, enggak pernah Nabi Muhammad itu minta-minta, itu enggak pernah. Kemudian Nabi juga dikenal dengan orang yang tawadhu. Tawadhu itu andep asor, kayak merendahkan diri. Itu Nabi. Sehingga Nabi Muhammad itu dicintai oleh kaumnya, oleh para tetangganya di Mekah. Hatta laqabuhu bil amini, sampai Nabi Muhammad diberi julukan atau diberi gelar sebagai Al-Amin. Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau misalnya kita ngucap amin dalam berdoa, maka alifnya itu dibaca panjang, amin. Itu artinya al-qabul, dikabulkan, kabulkan ya Allah, itu artinya. Tapi kalau umpama kita baca bil amini, alifnya dibaca pendek. Ketika kita berdoa, aminnya dibaca pendek. Amin. Amin. Itu artinya bukan kabulkan ya Allah, bukan begitu. Tapi artinya dipercaya, dipercaya. Ya Allah ampunilah aku, dipercaya. Ya Allah aku minta rezeki, dipercaya. Itu amin. Kalau amin itu lafadznya, alifnya sama mimnya itu dibaca pendek, amin, amin begitu, itu artinya aman.
Ya Allah ampunilah aku, aman. Makanya kalau amin itu, kalau berdoa, kalau amin itu alifnya dibaca panjang, mimnya dibaca panjang. Amin. Itu artinya kabulkan ya Allah, itu artinya. Makanya jangan sembarangan kita ngomong amin. Ya, ingat amin itu gak boleh kita buat mainan ya. Gak boleh dibuat mainan. Jadi yang benar ketika kita berdoa, alif sama mimnya itu dibaca panjang. Kalau mimnya tok yang dibaca panjang, alifnya nggak dibaca panjang, amin, itu artinya dipercaya. Kalau dibaca pendek semua, alifnya dibaca pendek, mimnya dibaca pendek, amin, itu artinya aman. Ya. Jadi itu Nabi terkenal. Kita sekarang ini terkenal apa? Apa kita terkenal nakal? Ya, terkenal apa kita sekarang ini? Gitu. Nabi di antara kaumnya terkenal dengan budi pekerti yang baik, jujur, amanah, pemalu, tawadhu. Ya, ini Nabi. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban aziman. Wa kana ben bedah qaumuhu pasirah kaumah Nabi. Qaumuhu pasirah kaumah Nabi wa ashiratuhu ben keluarga Nabi. Yuhibbunahu panika cinta pasera qaumuhu wa ashiratuhu hudaka nabi. Yuhibbuhu panika cinta pasera qaumuhu wa ashiratuhu hudaka nabi. Hubban kala bencinta aziman seagung. Wa yahtarimunahu ben amul ja'aki pasera qaumuhu wa ashiratuhu hudaka nabi. Ihtiraman kalaben amul ja'aki zaidan se lebih atau tambah, se bertambah. Jadi Nabi Muhammad itu dicintai oleh kaumnya. Oleh kaumnya, kaum Quraisy yang hidup di sekitar Mekah itu dicintai. Sama saudara-saudaranya Nabi paling dicintai. Ini beliau. Mereka mencintai Nabi dengan cinta yang sangat agung, dengan cinta yang sangat besar. Mereka menghormati Nabi, memuliakan Nabi dengan kemuliaan-kemuliaan yang selalu bertambah. Kenapa kok seperti itu? Karena Nabi Muhammad bersifat dengan sifat-sifat yang mulia. Nabi berbudi pekerti dengan pekerti-pekerti yang baik. Kalau kita berakhlak yang baik, insya Allah kita juga akan disukai, disenengin oleh teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, insya Allah begitu. Tapi kalau kita berbuat jahat, ya kita berbuat jahat, kita nggak mungkin, pasti kita banyak yang benci sama kita. Makanya kalau bisa jangan sampai senang, jangan senang-senang kalian itu apa bertengkar sama tetangga, sama temennya, nggak usah bertengkar, ya. Wa qad hafizahullahu mundu sigharihi min a'malil jahiliyah. Wa qad hafizahu bon ongku ajagah hu dekan Nabi. Wa qad hafizahu. Nah, ini lafaz hafizah ini kalimat apa itu? Hafizah kalimat fi'il. Kenapa kok kalimat fi'il? Karena kemasukan qad. Kira-kira hafizahu itu fi'il apa itu? Fi'il madhi. Kenapa kok fi'il madhi? Terakhirnya hurufnya hafizah berharokat fathah. Kalau qad masuk ke fi'il madhi, maka itu maknanya litaukid. Ya. Wa qad hafizah, dan sungguh-sungguh Allah telah menjaganya, begitu. Waqad hafidha ben ongku ajagah hudakan Nabi Allahu pasera Allah. Allahu pasera Allah. Mundu sigarihi dalam masa kini Nabi. Mundu sigarihi dalam masa kini Nabi. Min a'malil jahiliyati, dari banyak-banyak perbuatan jahiliyah, dari banyak-banyak kelakuan jahiliyah.
kaum jahiliyah. Min a'malil jahiliyati, dari banyak-banyak kelakuan jahiliyah atau perbuatan jahiliyah. Falam yashrab, maka tak toman nginom pasira Nabi, khamron dek ka arak. Falam yashrab, maka tak toman nginom pasira Nabi, khamron dek ka arak atau khamar. Walam yasjud, bentak toman asojud pasira Nabi, walam yasjud, bentak toman sujud pasira Nabi, lisonamin maring berhala, lisonamin maring berhala. Jadi Allah itu telah menjaga Nabi Muhammad mulai dari masa kecil Nabi. Dijaga memang oleh Allah, Nabi itu dijaga dari perbuatan-perbuatan jahiliyah, dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Itu memang dijaga oleh Allah. Ya, jadi semua para nabi dan rasul itu semuanya maksum. Dalam kitab apa itu, Aqidatul Awam, itu disebutkan nabi dan rasul semuanya itu maksum. Apa maksum itu? Dijaga dari perbuatan maksiat. Ya. Jadi maksum itu artinya terjaga dari perbuatan maksiat. Makanya nggak ada para nabi dan rasul itu berbuat maksiat, itu nggak ada. Lah kalau kita manusia biasa, jangankan kita, sekelas para wali, para sahabat itu nggak maksum. Artinya mereka tidak dijaga oleh Allah untuk berbuat maksiat. Artinya mereka itu tetap berbuat maksiat. Kalau para nabi enggak, terjaga. Para nabi dan rasul semuanya itu terjaga. Jadi Allah itu memang menjaga Nabi Muhammad sejak kecil. Nabi Muhammad memang dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang jahiliyah. Seperti apa perbuatan jahiliyah? Banyak. Menyembah berhala, itu kan jahiliyah. Apa jahiliyah? Itu kebodohan. Jahiliyah itu artinya kebodohan. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, nggak pernah. Seperti contohnya, falam yashrab khamran. Nabi tidak pernah meminum khamr, meminum arak. Jadi kalau misalnya ada orang yang minum arak, berarti orang itu bodoh. Itu kaum jahiliyah. Ini bukan saya yang ngomong, tapi kitab ini saya cuma menjelaskan ya. Wis. Jadi Nabi tidak pernah yang namanya minum khamr atau minum arak, mabuk-mabukan, nggak pernah Nabi itu. Mulai dari kecil nggak pernah. Walam yasjud lisonamin, dan Nabi tidak pernah bersujud kepada berhala, nggak pernah. Artinya Nabi tidak pernah menyembah berhala, nggak pernah. Kaum Quraisy nyembah berhala. Ya, mereka membuat patung sendiri, dibuat sendiri itu patung, kemudian patung itu disembah. Ya, ini kan bodoh namanya. Ya, Tuhannya dibuat sendiri dengan tangannya sendiri, kemudian patung tadi itu yang dibuat dengan tangannya sendiri itu disembah. Yang paling aneh lagi, Tuhannya telanjang. Ya, ada kan Tuhan yang telanjang itu kan? Ya, masa Tuhan telanjang? Tuh. Jadi Nabi tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang jahiliyah. Waqad akramahullahu qabla an-nubuwwah. Wa akramahu ban amul ja'aki hudak ka nabi. Wa akramahu ban amul ja'aki dak ka nabi. Allahu pasirah Allah. Qabla nubuwwati, sebelum mah kenabian atau sebelum mah dadi nabi, gitu aja. Qabla nubuwwati, sebelum mah dadi nabi, bi mu'jizatin kalaban banyak-banyak mukjizat. Dalat senutuaki panapah mukjizat. Dalat senutuaki panapa mukjizat ala idhami mustaqbalihi ing atase agungah atau rajenah perkara sebekal eadepin nabi. Ala idhami mustaqbalihi ing atase rajenah perkara sebekal eadepin nabi. Minha paneka setengah dari mukjizat taskhirul ghamamati, tining ngaup-ngaupin
ondem atau awan. Taskhirul ghamamati dining ngaup-ngaupinah awan atau ondem. Taskhirul ghamamati dining ngaup-ngaupinah awan lahu maring nabi fi safratihi dalam perjalanan nabi atsaniyati sekaping 2 ila Syami maring negara Syam. Jadi Allah memuliakan nabi sebelum jadi nabi aja udah dimuliakan oleh Allah. Jadi ini Nabi Muhammad ini belum jadi nabi, masih belum diangkat jadi nabi. Jadi orang-orang kalau memanggil Nabi Muhammad itu dengan panggilan Muhammad namanya masih, karena belum jadi nabi ini beliau. Ya. Jadi nabi itu sebelum menjadi nabi, beliau itu sudah dimuliakan oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat. Berarti nabi ini meskipun beliau ini masih kecil, meskipun beliau ini belum jadi nabi dan rasul, beliau ini sudah dimuliakan oleh Allah dengan beberapa mukjizat. Ya. Di antaranya mukjizat itu yaitu ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang kedua ke negeri Syam dengan membawa barang dagangan milik Sayyidah Khadijah, beliau itu diaup-aupi oleh awan. Jadi Nabi itu nggak kepanasan. Ya, di Mekah, di Arab Saudi itu kan padang pasir semuanya di situ. Jadi panas di situ. Ya, jadi Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan yang kedua kalinya dengan membawa dagangan milik Sayyidah Khadijah ke negeri Syam, ya, beliau itu diikutin terus oleh awan, diaup-aupin oleh awan, ya, sehingga Nabi nggak kepanasan. Ini termasuk mukjizatnya Nabi. Jadi bukan cuma manusia yang cinta kepada Nabi, tapi seluruh alam, seluruh makhluk cinta kepada Nabi Muhammad. Hayatuhu qablar risalah. Hayatuhu tining panikah nerangaki kehidupan Nabi. Hayatuhu tining panikah nerangaki kehidupan Nabi qablar risalati sebelumah eyutusah Nabi. Sebelumah eyutus maksudnya. Qablar risalati sebelumah eyutusah Nabi. Jadi ini menerangkan tentang kehidupan Nabi sebelum jadi Nabi. Artinya beliau ini Nabi Muhammad masih belum jadi Nabi. Ya, kehidupan Nabi sebelum beliau ini jadi Nabi yaitu hinama qarabal arba'ina min umrihi ahabbal ibti'ada 'anin nas wal ibadah. Hinama qaraba dalam semangsanah semak pasera Nabi. Hinama qaraba semangsanah semak pasera Nabi al arba'ina dekapak polo min umrihi dari umrah Nabi. Al arba'ina dekapak polo min umrihi dari umrah Nabi. Ahabba maka lebur pasera Nabi. Ahabba maka lebur pasera Nabi al ibti'ada dek kama jauh. Al ibti'ada dek kama jauh anin nasi dari manusia. Wal ibadata ay ahabba lebur pasera Nabi al ibadata dek ka ibadat. Jadi ketika Nabi Muhammad hampir mendekati umur 40 tahun, berarti umur 39, itu Nabi itu senang menjauh dari manusia dan senang untuk ibadah, menjauh dari manusia. Artinya Nabi Muhammad gak pernah kumpul-kumpul dengan manusia mendekati usia 40 tahun. Dan Nabi senang ibadah. Ini mendekati umur 40 tahun ya. Wa qad ikhtara ben ongku mile pasera Nabi. Wa qad ikhtara ben ongku mile pasera Nabi. Ikhtara kalimat fi'il. Kenapa kok kalimat fi'il? Karena kemasukan qad. Wa qad ikhtara ben ongku mile pasera Nabi li ibadatihi maring ibadah Nabi, li ibadatihi maring ibadah Nabi ghara hirain deka gua hiro. Ghara hirain deka gua hiro. Wa huwa bantining ghara hirain gua hiro
jabalun panika gunung ala tariqi Makkah ing atase jalan Mekah. Jadi Nabi Muhammad memilih tempat ibadahnya itu di Gua Hira. Mana Gua Hira itu? Wa huwa jabalun ala tariqi Makkah, yaitu sebuah ada tempatnya Gua Hira itu di sebuah gunung yang ada di jalan Mekah. Ya, dikatakan gunung itu namanya Jabal Nur. Ya, di Jabal Nur atau gunung yang namanya Nur itu Jabal Nur, itu di atas itu ada gua namanya Gua Hira. Sempit kecil guanya Gua Hira. Jadi beliau itu menjauh dari manusia, tapi beliau itu beribadah dan memilih tempat untuk beribadah di Gua Hira, di atas gunung. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu. Wa kana ben badah pasira Kanjeng Nabi ya'khudhu panika mondut pasira Kanjeng Nabi. Wa kana ben badah pasira Nabi ya'khudhu panika mondut pasira Nabi ma'ahu se asartana Kanjeng Nabi zadahu dek kasangonah Nabi atau bekalah Nabi. Wa idza faragha ben nalekana rampung pasera Nabi roja'a maka abalih pasera Nabi ila zaujatihi maring bininah Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah. As-Sayyidati Khadijah ropana Sayyidah Khadijah. Fayakhudhu maka mundut pasera Kanjeng Nabi ghairahu deka lainah zadahu. Ya, jadi Nabi Muhammad itu senang beribadah, menjauh dari manusia. Beliau beribadah dan memilih tempat ibadahnya di Gua Hira. Kemudian Nabi itu mengambil sangunya, mengambil bekalnya sendiri. Jadi ketika selesai beliau turun dari gunung itu, keluar dari Gua Hira, turun dari gunung itu, beliau pulang kemudian mengambil bekal yang lain. Jadi begitu. Itu tiap hari seperti itu Kanjeng Nabi. Jadi mulai dari umur 39 mendekati umur 40 itu beliau sudah senang beribadah di Gua Hira. Jadi bukan Nabi itu akhirnya bukan berarti Nabi itu begitu langsung ke Gua Hira pas langsung ketemu malaikat Jibril, itu enggak. Jadi beliau itu masih proses umur 39 tahun. Ketika umur 39 Nabi beribadah di Gua Hira. Di suatu malam setelah beribadah di Gua Hira, setelah berbulan-bulan baru datang malaikat Jibril membawa wahyu. Tuh. Tapi ini masih belum, malaikat Jibril masih belum turun kepada Nabi. Tapi Nabi tetap masih beribadah di Gua Hira. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim. Wa kana ben beda pasara Kanjeng Nabi yata'abbadu panika ibadah pasara Kanjeng Nabi ala dini jaddihi ing atase agama embanah Nabi. Ala dini jaddihi ing atase agamanah embanah Nabi Ibrahim robanah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim robanah Nabi Ibrahim min asyrati ayyamin dari 10 banyak-banyak areh ila syahrin sampai sebulan. Nabi itu beribadah masih mengikuti agama datuknya, agama kakek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim. Ya. Min asyrati ayyamin, jadi beliau itu beribadah 10 hari sampai 1 bulan, sampai beliau itu berbulan-bulan ada di Gua Hira beribadah. Terus gimana ibadahnya Nabi ketika itu? Apakah sholat? Sholat masih belum, karena perintah sholat masih belum, nggak ada. Nabi masih belum diangkat atau belum diutus menjadi Nabi, belum. Ya, nanti ketika Nabi itu sudah berusia 40 tahun, kapan perintah sholat itu diturunkan dan caranya sholat itu diturunkan? Ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Ini kan Isra dan Mi'raj Nabi masih belum diangkat jadi Nabi aja, masih belum. Jadi sholat ketika itu masih belum ada, gerakan-gerakan sholat itu masih belum ada. Ya. Jadi bagaimana cara ibadahnya Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi? Wallahu a'lam, kita masih belum tahu. Tapi yang jelas Nabi ini masih mengikuti agama datuknya. Cara ibadahnya masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ya,
Jadi Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim, itu Nabi Muhammad. Jadi masih mengikuti cara ibadahnya, masih mengikuti Nabi Ibrahim, kakek moyangnya. Jadi seperti itu. Bagaimana cara ibadahnya? Ya Allahu a'lam, kita sama-sama masih belum tahu. Ya, agamanya seperti apa? Agamanya mereka mengikuti Hanafiyah. Ya, Al-Hanafiyah. Jadi seperti itu. Islam belum ada masih. Islam belum ada. Kenapa? Karena Nabi masih belum diutus atau Nabi masih belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, sudah cukup. Ini kita mempelajari ad-daurul awal, periode yang pertama dari kehidupan Nabi, dari kisahnya Nabi, mulai dari kecil sampai beliau beribadah di Gua Hira sampai hampir umur 40 tahun. Ini sudah selesai. Malam Jumat lagi kita membahas ad-daurul tsani, periode yang kedua dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulasatud dauril awwali lil hifdzi wallahu taala a'lam bissawab. Fa ya rabbi waffiqni bitaqwa, fa ya rabbi irhamni bihusnil khatimati.